Pemilu dinilai menjadi katalis atau sentimen positif untuk sektor consumer good. Apakah benar seperti itu atau itu hanya sebuah cocokmologi saja? Nah, saya akan ulas di video kali ini teknikal perusahaan-perusahaan consumer dan juga review atau perusahaan yang di-share oleh salah satu sekuritas. Apakah memang menarik atau hanya sebatas iming-iming belaka untuk kita memborong saham consumer? Nah, simak video ini sampai selesai tentang ulasan beberapa perusahaan consumer. Apa saja? Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Ini saya dapat berita dari investasi.kontan.co.id di mana pemilu diproyeksikan akan membawa katalis positif bagi emiten consumer. Nah, ini adalah Kepala Riset Trimegah Sekuritas Willinois Sitorus menilai sejumlah emiten consumer membukukan kinerja yang solid pada kuartal keempat 2023 karena adanya faktor musiman. Wow, kuartal keempat berarti belum nih. Dinilai ya sejumlah akan membukukan, akan ya, ada poin akan ya, berarti diprediksi atau diproyeksikan. Adapun saham-saham pilihan atau stok topik dari Trimegah Sekuritas adalah sektor consumer yaitu Mayora, HMSP, Gudang Garam, ICBP, dan MIDI. Katalis penting lainnya adalah sektor ini adanya peraturan pemerintah untuk menaikkan UMR ya, yaitu di range 8-10%. Dengan meningkat aktivitas kampanye, peningkatan belanja bantuan sosial dan penyesuaian UPM meningkat, emiten consumer akan diuntungkan. Peningkatan belanja bantuan sosial ya. Bansos ya, ini mungkin juga bisa dikatakan ya untuk baratnya saat kampanye membawa something lah ya yang sudah menjadi rahasia umum. Illinois memperkirakan pertumbuhan laba bersih emiten consumer dan retail di tahun depan akan mencapai 11%. Senior Investment Informasi Mirai Aset Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta Utama mengatakan katalis positif dihasilkan oleh pemilu ini cukup panjang karena diperkirakan anggaran pemerintah atau government spending untuk pemilu akan dimulai sejak masa kampanye hingga masa pelantikan presiden yang diperkirakan akan dilaksanakan Oktober 2024. Lama juga ya. Adapun saham-saham pilihan Navan ini yang dari sekuritas Mirai yaitu Unilever, Cepin, ICBP, LSIP, INDF, Ultrajaya, Aces, Mapa, dan MAPI. Kita bahas satu persatu. Kalau tadi ini tidak ada targetnya ya. Kalau ini tadi si Trimegah gak ada, kalau Mirai ada. Kita bahas satu persatu. Mayor, dari Trimegah dulu. Mayor, kita lihat kalau menurut saya Mayor sendiri, wow, dia sudah tembus dari sini breakout, tapi dia ketembus lagi. Jadi bisa dikatakan ini batal, kita hapus. Ya, ini berada di area demand-nya. Dan kondisi sideways, volumenya juga bisa dikatakan nggak oke. Mungkin di sini dia akan mantul, mungkin besar banget 2500 dia mantul, potensinya sangatlah besar. Saat saya take ini tanggal 21 ya, tanggal 21 jam setengah 1. Tapi nanti ini video baru rilis besok, hari Rabu. Kondisinya MACD juga berada di bawah sudah, RSI di 40. Jadi turun sekali lagi, menarik nih. Rabu turun menarik. Ini MYOR. Terus tadi mana nih? Lalu HMSP, HM Sampurna. Menurut saya bagus nih. Low risk kondisinya. Kondisinya low risk. Potensinya untuk mantul sangatlah besar. Itu aja sekilas. Gudang Garam. GGRM nggak bagus ya menurut saya ya. Bagus HMSP malah dibandingkan Gudang Garam, ini jauh banget. Saya lari ke weekly dulu untuk mencari demand areanya. Potensinya demand areanya berada di sini sih.
Wah, ini demandnya udah ketembus nih. Demand areanya sudah ditembus, garis kotak warna putih udah ketembus, dan demand area selanjutnya ada di sini. Dalam banget 16.000. 18 ya. Di sini. Dalam banget ini menurut saya. Saya gantiin ke daily. Apakah mungkin kalau perusahaan akan turun sejalan itu 16 sampai 18.000? Possible ya, possible banget. Dan oke, karena di sini ada terlihat ya head and shoulder ya. Bapak Ibu teman-teman bisa perhatikan, shoulder kanan, head, shoulder kiri, jebol. Jadi ini potensinya akan makin turun ya untuk si gudang garam. Potensi turunnya bisa sampai sini. Oke, ini ada area support di sini. Di garis warna apa ya, kasih warna apa ya, hitam nggak kelihatan, garis warna pink deh, putus-putus. Oke, di sini di 18.600 ini ada support di sini sampai di 19.250. Range ini kemungkinan akan mantul di daerah sini sangatlah possible ya untuk gudang garam. Oke, terus kita lihat selanjutnya ada ICBP, baru nanti kita lihat yang namanya labanya. Kalau ICBP labanya memang oke sih. Ya, dia juga belum bisa tembus dari 10.500, jadi potensi akan turun lagi sampai 9,5. Ini menarik. Lalu selanjutnya MIDI. MIDI kalau nggak salah dia setway lama banget. Oke. Ini low risknya berada di sini. Hanya sebatas low risk ya. 440. MACD juga udah minus. Hari ini naik tapi volumenya kurang, masih belum ya, karena ini belum selesai. Kalau ini mantul naik make sense sih, kenaikan berdasarkan ya dekat support aja 440. 440 sorry tuh. Kalau berdasarkan labanya MIDI, Unilever tadi nggak jemput Unilever ya, Mayora sorry. MIDI oke, MIDI bagus sih secara laba ya. Gudang HMSP juga oke, gudang garam oke banget, dan Mayora kita lihat ya. Kalau berdasarkan laba ya, karena Trimega tadi mengatakan berdasarkan laba. Oke, bagus juga, Mayora bagus juga. Oke, sekarang kita lihat ya berdasarkan teknikalnya dari analis dari Mirai. Unilever cepin ICBP. Oke, Unilever ini masuk juga ke saham yang saatnya borong saham ini. Itu saya taruh, Unilever sudah dibahas, silahkan ditonton. Lalu ada Charon Pokpan cepin. Low risk saja. Kondisinya sekarang low risk saja sih kalau menurut saya berdasarkan low risk. Lalu ICBP. ICBP kalau saya lihat secara chart ya potensi masih bisa turun lagi. Lalu selanjutnya ada LSIP. Wow, ini masih downtrend, terkena sentimen yang namanya CPO ya. CPO-nya belum positif. Jadi MACD juga masih negatif, jadi potensi makin turun masih ada sih. LSIP, INDF, Ultra Jaya, INDF. Oh, kalau dia mantul di 6.200 lagi menarik sih, ke situ lagi. Ultra Jaya. Nah, ini ini low risk sih. Ini kondisinya low risk dan menarik. Low risk, jadi kalau mau masuk kondisinya low risk ini. Bahkan sampai range 1620 boleh-boleh aja ini Ultra Jaya. Oke, selanjutnya ada Aces dan Mapa. Aces bagus. Mapa dan Mapi ya, Mapa bagus juga, dia setway di atas, jadi cuman be careful, dan di bandarmologinya dia akumulasi sih, belum distribusi. MACD juga positif, menarik nih Mapa. Kalau dibikin turun retrace dulu dikit lagi Mapa. Dan yang terakhir Mapi.
hanya sebatas low risk. Oke, jadi itu kalau menurut saya, kalau berdasarkan saham yang di-share oleh Trimegah 45 ini, berdasarkan laba saya sepakat labanya akan powerful ya, bagus ya. Bagus, tapi secara chart tidak semuanya bagus. Kalau yang berdasarkan Mirai ini, dari semua ini ya, mungkin saya yang kurang sepakat yaitu ada di LSIP ya. LSIP cepin boleh. Unilever menarik ya, buat pantulan. ICBP oke. INDF kalau dikasih turun lagi menarik. Ultra Jaya low risk. Aces menarik, Mapa oke, dan Mapi yang terakhir ya. Mapi juga hanya sebatas low risk aja sih. Jadi itu tinggal keputusan dan pilihan dari Bapak Ibu dan teman-teman, apakah waktunya beli atau sell atau buat NC, diem aja, do nothing lah ya. Oke, kembali lagi ke putusan dari Bapak Ibu. Oke, semoga bermanfaat, dan jika lo tertarik untuk join ke member, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Oke, see you on the next video. Bye bye.